Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan afdalasy syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaifa halukum? Baik. Qabla nadkhul ila darsina hayya nabda liqa'ana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sedikit kita membahas ya tentang seseorang itu kita tidak boleh melihat dari apa? Dari ketampanan wajah, dari pakaian. Karena sejatinya seseorang itu dapat kita lihat dari apa? Adab dan akhlaknya. Kemarin bunyinya seperti apa? Wa ma yanfa'ul yana muslimin. Oke, Mas Yakob dibaca. Artinya Mas Zaki. Oke. Jadi fahim dom? Seseorang itu tidak boleh kita lihat dari penampilan dan bahkan ketampanannya, akan tetapi sejatinya kita harus melihat dari akhlak dan adabnya. Baik. Kita lanjut. Dibuka bukunya halaman 7 ya. 7. Nomor 4 kan? Iya. Nanti Ustaz baca antum tirukan ya. Wa idza kabiral waladu wa qad ta'awwadal akhlaqal fasidah fa innahu yas'ubu jiddan tahdhibuhu wa islahuhu wa qad la yata'atta dalika aslan kama qala asy-sya'iru qad yanfa'ul adabu adabul aulada fi sigharihi wa laysa yanfa'uhum min ba'dihi adab innal ghusuna idza qawwamtaha i'tadalat wala yalina walau qawwamtahul khashab. Baik. Dibaca Mas Sakif. Wa idza kabiral waladu. Adabu pendek. Qad yanfa'ul adabu. Innal ghusuna Qra anta ya Rafa dibaca. Pendek kabirul waladu. Fasidah. Cukup, yakfi.
Perhatikan di situ musonif menjelaskan ya, setelah seseorang tadi belajar akan tidak melihat seseorang dari rupawannya ataupun baik dari bajunya. Di situ penulis menjelaskan wa idza kabiral waladu, apabila seorang anak tumbuh besar, wa idza kabira al waladu, wa qad ta'awwadul akhlaq, dan sudah membiasakan, wa qad ta'awwadul akhlaqal fasidah, dan sudah membiasakan apa? Akhlak yang buruk, fasidah. Akhlaqal fasidah, akhlak yang buruk. Koma ya di situ ya. Fa innahu yas'ubu jiddan, maka sesungguhnya kembali ke anak tadi ya, maka sesungguhnya anak tersebut apa? Yas'ubu jiddan, sangat sulit sekali. Yas'ubu jiddan, sulit sekali. Tahdzibuhu wa islahuhu, sulit untuk apa? Untuk mendisiplinkannya dan memperbaikinya. Dan memperbaikinya, sulit mendisiplinkannya dan memperbaikinya. Ya, sedikit Ustaz menjelaskan bahwasanya kalau seorang anak itu terdidik dari kecilnya itu sudah tidak mempunyai akhlak dan adab, sudah terbiasa melontarkan perkataan-perkataan yang kasar, kemudian kepada orang yang lebih tua tidak hormat dan sering membentak misalnya. Lah, itu nanti ketika besar itu sangat sulit akan mendidiknya kembali. Jadi pendidikan yang paling benar itu pendidikan sejak di ini. Lah antum belajar akhlak sama adab sekarang itu kira-kira telat atau tidak? Enggak telat. Insya Allah kalau antum masih bisa diarahkan dan bisa dibimbing, insya Allah akan lebih baik. Karena beberapa kali Ustadz bilang santri itu tidak boleh sama saja kayak orang-orang luar di sana. Santri harus ada bedanya dalam perilaku dan adab. Baik. Wa qad la yata'atta dzalika aslan, dan sungguh tidak mungkin pada dasarnya, aslan, pada dasarnya. Kama qala syair, sebagaimana dikatakan seorang penyair ya. Sebagaimana dikatakan seorang penyair, tirukan qad yanfa'ul adabu wahid isnani salasah. Qad yanfa'ul adabul aulada fi asghar. Walaysa yanfa'uhum
Mim ba'dihi adab. Innal ghusuna idza qawwamtaha i'tadalat wala yalina walau qawwamtahu al khashabu. Sungguh banyak manfaatnya qad yanfa'ul adabu. Sungguh banyak manfaatnya dari adab seseorang fi sigharin, ketika waktu kecil. Kalau kita melihat kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sallallahu alaihi wasallam, ketika di waktu kecil itu beliau dititipkan seorang yang bisa dikatakan jauh dari pemukiman yang ramai. Yaitu namanya siapa? Yang menyusui Rasulullah siapa? Halimah. Yang menyusui Rasulullah di waktu kecil siapa? Ya, itu kalau antum melihat cerita itu, kalau antum baca-baca cerita itu ya, itu hidupnya di jauh dari keramaian, artinya di gunung, yang di situ masih hawanya sejuk, yang di situ masih bahasanya masih bagus, tidak kayak sekarang ya. Antum kalau melihat dikit-dikit kalau orang baru main game ini, ada yang punya game di sini? Ada yang punya game? Banyak ya? Banyak. Pokoknya boleh antum ngegame, yang penting tidak melalaikan. Tidak usah lama-lama. Kalau antum ngegamenya itu lama, itu berarti namanya apa? Melalaikan. Gitu. Walaysa yanfa'uhum min ba'dihi adab, dan tidak bermanfaat. Walaysa yanfa'uhum, tidak bermanfaat apa? Adab tersebut. Ketika sudah dewasa. Innal ghusuna, sesungguhnya ranting. Tahu ranting enggak antum? Azam tahu ranting? Idza qawwamtaha, jika kamu luruskan. I'tadalat, maka akan lurus. Contoh kecil ya, hal terkecil ya. Seseorang ketika bisa dikatakan akhlaknya buruk dan adabnya buruk itu tidak hanya bukan karena apa? Lingkungan. Jadi wala yalina walau qawamtahul khashab, dan tidaklah melentur sebuah kayu jika kamu ingin meluruskannya. Walau qawamtahul khashab, ingin meluruskannya. Artinya bahwasanya penanaman karakter dan
adab sejak dini itu akan lebih membekas ketika seseorang itu nanti tumbuh dewasa. Dan sebaliknya, ketika seorang tadi sudah dewasa dan tidak dididik sejak kecil akan adab dan akhlak, itu akan sulit dan bahkan bisa kembali lagi dia ke masa kecilnya tadi. Karena kurangnya apa? Penanaman karakter dan akhlak. Antum kira-kira bersyukur atau tidak bisa diarahkan dalam lembaga ataupun di pondok ini untuk bisa menjadi orang-orang yang berakhlak dan beradab tadi? Bangga atau tidak? Bangga atau tidak? Karena konsekuensinya ketika seorang tadi beradab dan berakhlak tadi apa? Disayangi banyak orang, termasuk Allah dan juga Rasul. Ya, paham nggak? Paham? Contoh, kalau antum dekat-dekat kemudian sama kelas yang seperti itu akan dilihat atau tidak sama ustadz itu? Dilihat atau tidak? Kalau misalnya antum dekat sama kelas yang minim akhlaknya dan di situ banyak pelanggaran, kira-kira akan terbawa atau enggak? Makanya antum harus benar-benar memilah dan memilih teman-teman yang bagus dan baik akhlaknya. Itu. Kita melihat pelajaran yang kemarin ya. Dilihat dari wa innan nas nomor 3 itu. Paling bawah paragraf pertama itu ya. Wa innan nasa la yanduruna ila jamali wajhika. Artinya apa Mas Syahid? Wa innan nasa, yang bisa membantu temannya angkat tangan. Ayo, coba Mas Ian. Nah. Ya, wala jiddati thiyabika, Mas Najib. Ma makna? Belum. Mas Dafa Maulana. Wala jiddati thiyabika. Kemudian walakinnahum yanzuruna ila akhlaqika, Mas Rifai. Cukup. Kama qala syair la tandurunna li athwabi ala ahdin, Mas Afif. Ya. In rumta ta'rifu fandur ilal adabi, Mas Said. Ma makna? Apa? In rumta ta'rifuhu fandur ilal adab. Ya. Cukup. Kita lanjut nomor 5 ya. Hada wa qad qara'ta ayyuhat tilmidul mahbub, dibaca Mas Yaakob. Hada wa qad qara'ta ayyuhat tilmidul mahbub hadis al-awwal min hadzal kitab wa intafa'ta bihi wa dunaka hadzal juz' ats-tsani wa taqahhamu tamaman wa amal bima fihi takunan minal muslimin alladzina hasunat akhlaquhum wa tahaddabat nufusuhum wa fazu bi khairatid dunya waddin. Ya, saya artikan ya. Dan sungguh kamu telah membaca wahai murid yang tercinta, ayyuhatil midul mahbub, dan sungguh kamu telah membaca wahai murid yang tercinta, ayyuhatil midul mahbub. Apa yang kamu baca? Al juz'ul awal min hadal kitab, juz yang pertama dari kitab
ini. Kira-kira dari kemarin juz pertama tentang ini nih, sudah kalian paham? Paham nggak Mas Fatih, paham? Paham? Wan tafa'ta bihi, dan kamu telah mengambil manfaatnya, manfaat dari kitab tersebut. Wadunaka hadza juz ats-tsani, maka ambillah juz yang kedua ini. Kemarin juz yang pertama warna covernya apa? Merah. Sekarang biru. Dan ambillah apa? Dan ambillah juz yang kedua ini. Fatahammahu tamaman, maka pahamilah dengan seutuhnya. Dengan seutuhnya. Dan tak kalah penting itu apa? Wa'mal bima fihi, dan amalkanlah bima fihi, dari apa-apa yang ada di dalamnya, dari apa-apa yang ada di dalamnya. Bima fihi, ilmu kalau tidak diamalkan bagaikan apa? Pohon yang tidak berbuah. Tahu nggak ungkapan seperti ini? Antum punya pohon di rumah. Antum yang di sini suka durian, angkat tangan. Suka durian? Nggak suka, angkatan yang nggak suka. Banyak yang nggak suka ya. Turunkan. Kenapa? Bau. Munak. Munak. Iya. Ada yang suka durian misalnya ya. Seseorang tadi cinta durian, kemudian dia menanam durian. Kok buahnya tidak berbuah, itu rugi nggak kira-kira? Ya begitu juga antum, kalau punya ilmu tapi tidak diamalkan itu sangat rugi. Sedikit yang penting diamalkan. Litakuna minal muflihina alladzina hasunat akhlaquhum wa tahadzabat nufusuhum fafazu bi khairatid dunya waddin. Agar apa? Litakuna, agar kamu menjadi minal muflihina, orang-orang beruntung. Alladzina hasunat akhlaquhum, yaitu mereka yang baik akhlaknya, yaitu mereka yang baik akhlaknya. Wa tahadzabat nufusuhum, dan bersih jiwa mereka, ya. Orang-orang yang beruntung tadi loh. Orang-orang yang beruntung itu yang pertama akhlaknya baik, kemudian jiwanya bersih. Kemudian apa? Fafazu bi khairatid dunya waddin. Kemudian mereka memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi salah satu harapan orang tua kita, antum bisa dimasukkan ke pondok pesantren itu supaya menjadi qurrata a'yun, ya, menjadi anak-anak yang indah dilihat, menjadi anak-anak yang
mempunyai karakter dan jiwa yang bersih, supaya kedepannya antum menjadi aliran pahala bagi orang tua yang hari ini sudah membaca Al-Quran tilawahnya lebih dari 2 juz. Angkat tangan. Lebih dari 2 juz. Turunkan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama di bulan Ramadan ini ya. Bukan dia yang cepat selesai, bukan, tapi dia yang mau istiqomah. Jangan tidak membaca Al-Quran sama sekali ya. Baik, kita lanjut bab baru ya, tentang wajibul waladi nahwa rabbihi ta'ala, kewajiban seorang anak kepada Rabb yang maha tinggi ya. Kewajiban seorang anak kepada Rabb yang maha tinggi. Nomor 2 ya. Ya, pesan baca antum tirukan ya. Ayyuhal waladul adibu, laqad mannallaha ta'ala alaika bini'amin katsirah au jadaka ba'dal adami wa ja'ala laka aqlan wa hadaka ila dinil Islam. Cukup. Iqra anta ya Yusuf, dibaca ya. Dari judulnya laqad manallahu ta'ala 'alaika bini'amin katsirah aw zadaka ba'dal adam wa ja'ala laka aqlan wa hadaka ila dinil Islam. Cukup. Ayyuhal waladul adib, artinya wahai anak yang beradab. Wahai anak yang beradab. Laqad manallahu ta'ala 'alaika bini'amin katsirah. Sesungguhnya Allah manna, menganugerahkan alaika, kepadamu, bini'amin katsirah, dengan nikmat yang sangat banyak. Sudahkah kalian bersyukur hari ini sudah diberikan kesehatan jasmani, anggota tubuh yang lengkap, tidak cacat dan tidak ada kekurangan sekalipun? Sudah bersyukur? Antum bangun tidur sudah bersyukur? Maka doanya gimana? Alhamdulillahilladzi. Gimana Dafa Maulana? Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana nusyur. Ada seorang hafid Al-Quran ya, itu yang mohon maaf yang tidak bisa melihat tapi hafid Al-Quran. Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah tahu?
Belum. Nah itu dia suatu saat ditanya, kenapa gini, pernah nggak kamu berdoa supaya bisa melihat? Kemudian apa jawab anak kecil tadi? Tidak, saya tidak pernah doa untuk bisa melihat. Karena apa? Salah satu dosa itu timbul dari apa? Dari mata. Nah itu, antum jangan banyak apa? Menuntut kepada diri antum supaya bisa apapun lah. Antum harus bisa gini, harus bisa ini. Udah cukup antum bersyukur dengan apa yang kamu miliki dulu. Gitu. Terkadang memang kalau kita belajar dari orang lain tidak apa-apa. Cuma jangan sampai diri antum itu merasa apa? Kok saya seperti ini, jangan. Ada yang masih lebih di bawah antum. Ya, di bawah antum. Mereka tidak bisa sekolah itu banyak orang-orang luar sana tuh. Mereka tidak dapat makan yang enak tuh banyak juga. Banyak juga. Au jadaka ba'dal adami. Kemudian apa nikmat tersebut? Menjadikanmu setelah sebelumnya tidak ada. Menjadikanmu setelah sebelumnya tidak ada. Au jadaka ba'dal adami, menjadikanmu yang sebelumnya itu tidak ada. Sebelumnya antum di mana? Man? Nggak tahu. Sebelumnya antum di mana? Janin. Ingat nggak itu di situ? Nggak ingat. Dafa Malana. Sebelumnya antum di mana? Nggak tahu. Yakub di mana kok? Nggak tahu. Di rahim ibu. Makanya termasuk nikmat dari Allah itu kita bisa dikeluarkan dari rahim ibu dalam keadaan sehat walafiat. Bisa ngomong semua? Bisa mendengar semua? Bisa melihat semua? Coba ditutup mata antum 5 detik. Tutup. Buka matanya. Melihat apa antum? Enggak melihat? Gelap, hitam. Antum sudah pernah merasakan apa yang dirasakan orang buta atau belum? Ya itu tadi, gelap. Tidak bisa melihat wajah orang tua. Tidak bisa melihat indahnya ciptaan Allah. Tidak bisa melihat bangunan Ka'bah. Nah itu yang dirasakan. Nah, kurangi sifat antum yang berlebihan menuntut antum bisa apa-apa. Tapi sudahkah antum bersyukur di hari ini? Wa ja'ala laka aqlan wa hadaka ila dinil Islam, dan memberikanmu akal serta apa? Selain diberikan akal tadi, wa hadaka ila dinil Islam, dan menunjukkanmu kepada agama Islam. Ustaz pernah membaca hadis ya, bahwasanya seorang anak kecil itu semua itu terlahir fitrah. Fitrah itu apa? Mengakui keesaan Allah. Cuma yang menjadikan dia kafir, Yahudi ataupun Nasrani itu apa? Orang tuanya, bapak ataupun ibunya. Bapak ataupun ibunya. Ada yang orang tuanya masih awam. Ada sudah mengenal Islam ya berarti ya? Sudah. Maksudnya awam itu gimana, Tat? Ya masih meyakini hal-hal kayak kejawen gitu. Kemudian masih apa ya? Ya masih mempercayai
nanti kalau ada misal ada burung lewat nanti ada yang meninggal seperti itu. Masih ada? Di desanya antum masih banyak nggak? Masih banyak. Belajar sampai benar-benar paham biar nanti tahu dan bisa berdakwah kepada masyarakat yang seperti itu. Karena sejatinya semua itu kehendak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Oke. Alladzi huwa a'dhamu ni'mah. 1 2 3. Wa an'ama 'alaika bis-sam'i wal basari wal lisani wal yadaini war rijlaini. Oke. Alladzi huwa a'dhamu ni'mah. Cukup. Yang mana itu adalah nikmat yang paling besar. Yang mana itu adalah nikmat yang paling besar. Alladzi huwa a'dhamu ni'mah. Nikmat yang paling besar. Wa an'ama 'alaika, dan Allah memberikan nikmat kepadamu juga. Dan Allah memberikan nikmat kepadamu juga. Bisam'i, nikmat apa? Sam'i. Sami'a yasma'u, mendengar. Wal basari, mana? Melihat. Wal lisani, berbicara. Wal yadaini, kedua tangan. War rijlaini, kedua kaki. Pernah tidak antum membayangkan ketika antum baru gelisah ya, baru tidak tahu arah lah, mau ngapain Ustaz, mau kok gini juga malas, kok gitu juga malas. Antum merenungkanlah diri antum, sudah diberikan tangan untuk bisa memegang ataupun bisa memudahkan segala aktivitas antum, diberikan apa, kaki supaya antum bisa mudah dalam berjalan, diberikan tangan kok jangan sampai antum mendolimi temannya, diberikan mulut jangan sampai antum menyakiti hati temannya, diberikan mata jangan sampai antum melihat pandangan yang tidak boleh dalam Islam, kemudian diberikan apa, telinga bisa mendengar. Nah, sesekali antum bisa renungkanlah lah, ketika antum baru merasa capek ataupun tidak punya arah di hari itu mau ngapain Ustaz, nah itu bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan. Wa khalaqaka basyaran, 1 2 3. Wa khalaqaka basyaran sawiyan fi ahsani khalqihi fi ahsani khilqati kama qala ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah lah yang menciptakanmu
sebagai manusia yang sempurna, basyaron sawiyan, fi ahsani khilqati, di dalam ciptaan yang paling baik, di dalam ciptaan yang paling baik. Ustadz, kenapa kok ada seseorang yang diciptakan kok tidak bisa melihat? Kenapa kok bisa seseorang itu diciptakan dalam keadaan tidak bisa mendengar? Kalau antum boleh melihat ya, kenapa orang-orang seperti itu memang mempunyai keterbatasan fisik, tapi di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang sangat mudah dalam mempelajari Al-Qur'an misalnya. Betapa banyak orang yang mohon maaf diberikan keterbatasan fisik tapi dia sangat mungkin dalam menghafal Al-Qur'an. Pernah melihat? Pernah melihat? Pernah melihat di TV ataupun di HP pernah? Ya, orang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, yang tahu Mas Faiz apa artinya? Apa Mas Faiz? Enggak tahu. Mas Idhar? Enggak tahu. Sesungguhnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada yang merasa dirinya jelek? Nggak boleh. Antum itu sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik bentuk. Jangan sampai antum merasa diri antum itu jelek. Allah aja menyatakan bahwasanya dialah yang menciptakan kamu sebaik-baiknya. Tapi kalau antum kok merasa jelek, itu kira-kira antum kufur sama nikmat yang sudah Allah berikan? Kufur atau tidak? Makanya kufur. Dikit lagi. Wa a'taka sihah. 1, 2, 3. Wal afiyata. Wa wada'ar rahmatu laka fi qulubi walidayka. Hatta rabbayaka qarbiyatan kamilatan. Wa habbabaka ila ustadika. Hatta 'allamaka ma yufiduka fi dinika wa dunyaka ila ghairi dhalik min ni'amihi ta'ala allati la tuhsa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Selain Allah itu menciptakan kamu dengan sebaik-baiknya, sesungguhnya Allah memberikanmu kesehatan. Wa a'taka sihah. Allah memberikan sihah itu kesehatan. Sihah kesehatan. Ada yang sakit? Mas Yusuf sudah sembuh. Sakit apa kemarin, Mas? Ya, enak badan. Kurangi. Kamu kalau buka langsung minum es. Nah, minum air putih dulu ya. Jangan langsung minum es. Atau makan kurma dulu. Jangan langsung minuman yang manis kayak es Marimas, kemudian es susu kasih sirup. Nah, itu jangan. Karena saya juga ngerasain langsung sakit tenggorokannya. Wa ataka sihah, dan memberikanmu kesehatan. Sihah itu kesehatan. Wal afiyah,
Dan afiyah itu juga kesehatan juga. Tapi lebih ke ketentraman ya, ataupun afiyah, tulisnya afiyah. Wa doa rahmah, dan Allah memberikanmu kasih sayang. Rahmah itu kasih sayang. Contoh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu apa? Diberikan nikmat. Apa contohnya? Hah? Apa? Diberikan kesehatan. Terus apa lagi? Apa? Puasa. Iya, antum termasuk kasih sayang Allah itu juga Allah memberikan kita itu nikmat puasa. Banyak orang-orang yang di luar sana itu dikarenakan beberapa pekerjaan ya, dan sehingga dia tidak bisa berpuasa. Terus apa lagi? Apa? Dikasih umur ya. Berapa banyak di usia antum sejak dini itu ya, orang luar sana itu banyak yang meninggal, itu banyak sekali. Karena ada kemarin berita ya, seorang remaja diberikan oleh orang tuanya itu motor ninja. Motor ninja itu kencang atau enggak? Nah itu sampai qadarullah ya, meninggal. Banyak anak-anak yang seperti itu di jalanan itu. Antum bersyukur sudah diselamatkan masuk di pondok itu, bersyukur. Termasuk ustadz juga. Mungkin kalau kita semua ya, ustadz juga antum ya. Kalau hidup di luaran sana ya, belum tentu kita bisa mengenal agama Islam lebih baik, itu belum tentu. Ya. Makanya sudah diberikan arah yang terbaik, sudahkah antum bersyukur hari ini? Termasuk juga diberikan kasih sayang fi qulubi walidaika, di hati, diberikan kasih sayang di hati kedua orang tuamu. Di hati kedua orang tua. Makanya jangan salah berpikir ketika orang tua itu memondokkan kita di pesantren itu, bukan berarti orang tua kita itu tidak sayang. Bukan berarti orang tua itu di rumah merasa terbebani. Akan tetapi supaya apa? Supaya antum itu menjadi aset bagi keluarga yang kelak akan menolong kedua orang tua masuk ke surga. Amin. Amin. Ada yang pernah merasa berpikir antum dibuang di pondok itu? Ada yang pernah? Awal-awal itu? Ada? Nah, ya, itu pikiran-pikiran tersebut tolong jangan dipikirkan lagi. Justru orang tua itu menyelamatkan kita semua. Memang berat pisah orang tua pisah kepada anaknya itu memang berat. Tapi justru orang tua itu mempunyai visi dan misi supaya anaknya tadi menjadi anak-anak yang benar, merangkul kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Ada yang rumahnya jauh, Mas Fatih rumahnya mana? Manado ya? Manado itu pulaunya apa? Sumatera? Sulawesi? Kalau pulang sini ke sana berapa hari? Kalau darat? Belum tahu. Pesawat? Mas Azril rumahnya mana? Ngadirojo. Kira-kira jauh nggak sama Manado? Jauh mana? Sudah bersyukur atau belum? Mas Leo rumahnya mana? Madura. Berapa jam kalau pakai jalur darat sama kapal? Kalau pulang lah berapa? Nggak sampai sehari, 1 hari, hampir 2 hari, 1 hari. Idhar rumahnya mana? Sukoharjo. Bersyukur atau belum? Yang jauh harusnya lebih semangat lagi belajarnya, Mas Fatih, Mas Leo, Mas Azam, ya enggak? Harusnya lebih semangat belajarnya. Karena apa? Terasa
perjalanan antum keluar dari rumah kemudian ke sini itu lebih kerasa daripada orang-orang yang lebih dekat ini. Antum pulang harus minimal sudah selesai Al-Qur'annya. Ya enggak? Ya enggak Mas Azim? Bisa enggak? Nah, yakin. Oke, lanjut. Hatta rabbayaka tarbiyatan kamilah. Sampai apa bentuk kasih sayang orang tua tadi? Hingga mendidikmu. Rabbayaka, mendidikmu. Tarbiyatan kamilatan, pendidikan yang sempurna. Pendidikan yang sempurna. Mungkin dulu awal-awal antum ya, ada yang gelisah memikirkan orang tua, ada yang gelisah memikirkan rumah, ada yang gelisah dengan apa yang antum jalanin di rumah. Tapi sejatinya kegelisahan itu semua ya akan berdampak manis ketika antum nanti sudah lulus, melebihi manisnya antum meninggalkan rumah nanti. Ustaz sudah mengalami, Ustaz sudah sekolah di pesantren selama 6 tahun, antum 1 tahun aja belum genap kan? Udah genap atau belum? Belum. Harusnya pertama sabar akan membuahkan hasil manis ketika nanti di akhir. Itu kuncinya itu. Wahabbaka ila ustadika, hingga apa? Hingga dari apa? Dari pendidikan orang tuamu tadi menjadikanmu dicintai oleh gurumu ataupun ustadzmu. Wahabbaka ila ustadika, dan menjadikanmu dicintai oleh gurumu. Dicintai oleh gurumu. Antum bisa mengambil banyak ilmu kepada guru-guru termasuk pengajar di sini ya. Pengajar ini, Ustadz itu tidak pernah ataupun tidak menuntut antum itu langsung paham seketika itu. Pernah nggak antum nggak paham terus dimarahin ustadz itu, pernah nggak? Pernah nggak? Pernah? Siapa? Langsung dimarahin. Oh, kamu kok nggak paham? Dafa Maulana nggak paham, udah keluar aja jangan di sini. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Pernah nggak Said? Antum misal di kelas nggak paham, cuma bengong gitu, bengong apa ini? Said, antum nggak paham, keluar aja, nggak usah di sini. Pernah nggak? Tetap diajarkan kan? Makanya bukan masalah antum paham atau tidak, yang terpenting antum itu bisa sabar dan bisa tekun atau tidak. Karena banyak sekali pemahaman ilmu ya dibuka itu ketika beberapa tahun lulus, itu baru paham. Nggak akan langsung, kecuali orang-orang yang benar-benar diberikan nikmat oleh Allah berupa kefahaman agama gitu. Hatta 'allamaka ma yufiduka fi dinika wa dunyaka ila ghaira dhalik min ni'mati ta'ala. Dan gurumu mengajarkanmu, hatta 'allamaka ma yufiduka, apa-apa yang bermanfaat, fi dinika, dalam urusan dunia, fi dinika, dalam agama, di dalam agamamu, wa dunyaka, dan urusan duniamu,
dan nikmat Allah yang lain, ila ghairi dzalik min ni'mati ta'ala, dan nikmat-nikmat yang lain ya, nikmat-nikmat yang lain. Kemarin Ustadz silaturahmi ke rumahnya Mas Ridwan ya, Mas Ridwan. Nah itu jadi dulu sedikit ya pengenalannya. Dulu bapaknya Mas Ridwan itu istilahnya pedagang kambing ya, yang masih kalau tidak salah masih mengikut kepada temannya lah, atau partner siapa gitu. Kemudian setelah mempelajari din agama Islam, kemudian tahu mana yang baik mana yang buruk, itu langsung Allah bukakan rezeki. Jadi langsung mendirikan, maksudnya usaha sendiri, langsung mendirikan kandang, punya kandang sendiri. Kemudian di situ kambingnya itu malah beranak pinak. Sampai sekarang kalau dapat dihitung berapa Mas dengan kambingmu sekarang? Sekitar berapa semuanya? 100 lebih? Nggak tahu. Ada banyak yang gitu. Banyak juga kisah ketika seseorang orang tua itu memondokkan anaknya di pondok, itu banyak rezeki itu dibuka pintunya, banyak sekali. Jadi jangan sampai beranggapan ketika anak itu sekolah di pondok itu tidak ada bekas barokahnya kepada orang itu, pasti ada. Hatta qiraah Al-Qur'an antum itu ada aliran pahala yang mengalir kepada orang tua, yakin itu. Meskipun antum ngantuk-ngantuk itu dapat pahala. Ya enggak, ada Maulana? Antum masih ngantuk enggak? Ngantuk kayaknya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan menghitungnya, tidak dapat menghitungnya. Ada yang bisa menghitung nikmat Allah walau ranting-ranting di dunia ini ya, kemudian lautan itu dijadikan tinta, itu tidak akan bisa. Coba lah antum kalau pengen hitung, nggak akan bisa. Antum bisa bergerak, antum bisa nafas, antum bisa megang pulpen, antum bisa belajar, antum bisa membaca Al-Quran, antum bisa menulis, antum bisa melihat, mendengar, mencium, berbicara, mendengar, berjalan, antum mempunyai rambut, itu termasuk nikmat juga. Benar semuanya. Baik, Tom. Jadi poin yang terpenting, jangan lupa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menganggap diri antum itu tidak berguna sama sekali. Justru ketika orang tua memondokkan antum di pesantren itu tidak lain supaya ada aliran pahala yang mengalir kepada orang tua, yang mana kelak akan puncak-puncaknya itu Pak, ketika antum itu bisa memasukkan kedua orang tua ke dalam surga. Amin ya robbal amin. Mungkin dicukupkan sampai sini dulu ya. Semoga dengan belajarnya kita itu antum bisa mengamalkan lah setidaknya. Yang antum masih mempunyai kesalahan-kesalahan, tolong diperbaiki. Yang antum masih mempunyai kekurangan-kekurangan pada diri antum, yang antum masih mempunyai akhlak-akhlak yang buruk, masuk ketika antum ketemu sama orang tua bermuka masam, itu juga termasuk tidak menggambarkan seorang penuntut ilmu yang sejati, gitu ya. Baik, nakhtatim bilhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.